dan pengetahuan terkait dengan bagaimana cara menjaga kesehatan. Oleh kali ini adalah menjaga kesehatan sekaligus ilmu bela diri, yakni tarung derajat. Mungkin tarung derajat sudah cukup familiar di telinga kita. Nanti yang sedikit membuat rancu adalah apa beda sebenarnya tarung derajat dengan pencak silat, karena sama-sama berasal dari Indonesia. Saya akan ngobrol dengan salah satu instrukturnya atau pelatihnya, yakni Kang Badai. Kang Badai namanya unik ya. Formanya gini ya. Oke, Kang Badai, apa sebenarnya perbedaan antara tarung derajat dengan pencak silat? Ya, mungkin dari segi sejarah pun kan berbeda. Bahwa tarung derajat dilahirkan oleh sang guru tarung derajat, Guru Haji Ahmad Derajat, karena faktor penganiayaan di lingkungan kita sehingga menimbulkan suatu istilah trauma batin untuk menciptakan suatu ilmu yang paling cocok, pergerakan bela diri yang paling cocok dengan dirinya sendiri seperti itu. Tapi kalau misalnya pencak silat kan dia menggunakan seni gerak gitu ya. Kalau tarung derajat kalau saya lihat sekilas seperti taekwondo gitu ya. Jadi kalau tarung derajat itu lebih pada suatu prinsip menyerang untuk menang seperti itu. Jadi pada dasarnya bahwa pergerakan bela diri, contoh misalnya Kang Budiman serang satu hei. Waduh. Nah, kalau kemarin saya nyoba ini Ini langsung Yongwudu dari Korea Selatan. Dia jadi langsung itu tapi pertahanan. Kalau tarung derajat dia lebih untuk menyerang. Menyerang seperti itu ya. Menyerang. Oke, langsung menaklukkan tiga orang ya. Nah, kemudian perkembangan di Indonesia sendiri seperti apa? Jadi kita udah ada di 26 provinsi. 26 provinsi. Ya, kalau PON itu insya Allah sudah pasti sudah masuk. Kemarin kita berjuang di SEA Games, tapi mungkin Tuhan masih belum menentukan kita untuk tampil. Oh, oke, berarti PON memang sudah masuk, tapi SEA Games belum ya. Untuk 2013 memang belum ya. Belum. Kalah sama olahraganya Thailand. Bukan masalah kalah olahraga Thailand, tapi iya. Tapi insya Allah kita tetap berusaha. Bisa dijelaskan tidak Mas? Ini gerakan dasarnya apa ini aja? Namanya sport derajat. Yaitu derajat. ya suatu teknik istilahnya itu teknik singkat untuk menguasai teknik tarung. Ada 6 gerakan yang dipelajari. Ya, lanjut terus ke dalam 4. Ya. Jadi nanti ini bisa dipraktekkan, contoh misalnya masuk. Jadi langsung. Oh gitu ya. Mas, baik-baik saja kan Mas? Baik-baik saja. Itu berarti ada berapa teknik saja? Ada berapa teknik utama? Teknik utama, jadi ada 12 teknik gerakan. 12 ya? 12 teknik gerakan. Di sini juga, contoh misalnya untuk teknik kaki. Untuk belajar ya, contoh. Untuk teknik kaki harus mengikuti gerakan tangan. Ya. Gerakan. Ini salah satu guru yang paling kejam nggak Mas? Kalau misalnya ngelatih. Oh nggak sih saya seperti itu. Oke, itu adalah salah satu teknik tendangan. Ya. Kemudian kalau pukulan? Kalau pukulan kita langsung ke tengah saja. Langsung ke tengah. Ya. Masuk gitu. Ya, John. Masuk. Ini udah ada reserve. Sikat. Langsung sikat ya. Itu kalau pukulan. Kalau pertahanan seperti apa Mas? Kalau pertahanan kita sebenarnya lebih menunggu reaksi dia seperti apa. Contoh misalnya masuk ke sistem pertahanan serangan. Nyerang. Ya. Udah kan? Oke. Mas jangan keras-kerasan. Kasihan Mas. Itu kalau misalnya salah satu pertahanan. Berarti ada tendangan, pukulan, pertahanan. Kan pada dasarnya kalau bela diri itu memukul, menendang, membanting, mengelak. Membanting. Ya, jadi bagaimana dalam suatu saat ketika kita memiliki suatu gerak refleks yang untuk memaksimalkan pergerakan seperti tadi memukul, menendang, membanting, mengelak. Oke. Nah kalau membanting ada ini cara khusus nggak atau ada teknik khusus ya, kalau untuk tarung derajat? Jadi kalau membanting kita ikuti gerakan lawan. Ya, masuk. Masuk lagi. Yuk. Teman-teman ada yang mau nyoba? Gimana kata tadi mau belajar? Salah satu teknik bandingan ya. Boleh dipasang dulu boleh. Oke. Berarti teknik pukulan ada juga, teknik bertahan ya. ada, kemudian tendangan ada juga macam-macam. Ya. Kemudian teknik bandingan juga ada. Jadi sesuaikan dengan situasi kondisi yang sedang berlangsung seperti apa. Oke, Mas. Tapi kalau misalnya seperti saya, seorang pemula, kemudian ada juga mungkin teman-teman yang lain
yang butuh olahraga bela diri dari tarung derajat, namun kita menggunakannya dalam ruangan yang sempit misalnya, apakah bisa? Kalau tadi kan memang ada space yang luas gitu ya. Kalau misalnya kita dalam kendaraan umum, atau misalnya dalam keramaian, kita kan ruang geraknya sempit, apakah bisa? Pada dasarnya kan bela diri itu seperti air yang mengalir, jadi harus mampu menyesuaikan dengan situasi kondisi yang ada seperti itu. Jadi suatu ilmu yang harus bisa diterapkan dalam situasi kondisi seperti apa. Kita memiliki keyakinan untuk mampu mempraktekannya. Bisa ya. Kalau buat perempuan? Untuk perempuan yang terpenting adalah bahwa kita harus memiliki keyakinan. Seorang yang bertindak jahat kepada perempuan, pasti niatnya itu lebih jahat ketika dia bertindak jahat kepada laki-laki. Karena lihat bahwa perempuan itu lebih lemah dan lain sebagainya seperti itu. Artinya perempuan di sini harus lebih cerdas, lebih pandai, dan lebih pintar. Saya itu seperti itu. Tapi ini bisa diperhatikan oleh perempuan pun banyak yang ikut ya, dan bisa ya. Ya, karena pada dasarnya gerakan bela diri itu kan gerakan refleks. Gerakan untuk, dan manusia itu kan diberikan suatu karakter untuk mempertahankan hidupnya oleh Tuhan. Oke. Kita akan mencoba nanti, tapi jangan dibanting, Mas. Nah. Saya mau mencoba nanti pemirsa setelah pesan berikut ini, tetap bersama kami di Adalah Show.